Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Maulani dengan NPM 0441058. Saya dari kelas TRNB 2. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah perilaku konsumen. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, prinsip dasar marketing. Yang pertama, pemahaman pelanggan. Memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan adalah kunci. Ini melibatkan penelitian pasar yang mendalam untuk mengidentifikasi target pasar dan segmentasi yang tepat. Yang kedua, nilai produk. Produk atau layanan harus memberikan nilai kepada pelanggan, entah itu dalam bentuk kualitas, kegunaan, atau harga yang sesuai. Yang ketiga, ada komunikasi efektif. Pesan pemasaran harus jelas, relevan, dan menarik bagi audiens target. Ini mencakup penggunaan saluran komunikasi yang tepat untuk mencapai pelanggan potensial. Yang keempat, diferensiasi. Produk atau merek harus menonjol di pasar, baik melalui fitur unik, kualitas superior, atau pengalaman pelanggan yang istimewa. Yang kelima, orientasi keuntungan. Setiap tindakan pemasaran harus diarahkan pada mencapai tujuan keuangan, seperti peningkatan penjualan, margin keuntungan, atau pangsa pasar. Yang keenam, pengelolaan hubungan pelanggan. Membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggan dapat meningkatkan loyalitas dan peningkatan retensi pelanggan. Yang ketujuh, analisis kinerja. Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan strategi pemasaran adalah penting untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pendapatan di masa depan. Untuk materi yang kedua, yaitu kaitan antara perilaku konsumen sebagai bagian dari manajemen pemasaran. Pertama, penelitian pasar. Penelitian perilaku konsumen membantu perusahaan memahami preferensi, kebutuhan, dan motivasi konsumen yang menjadi dasar untuk merancang produk, harga, promosi, dan distribusi yang sesuai. Kedua, segmentasi pasar. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat melakukan segmentasi pasar yang lebih baik, membagi pasar menjadi kelompok yang memiliki karakteristik dan kebutuhan serupa. Yang ketiga, pengembangan produk. Pengetahuan tentang perilaku konsumen membantu perusahaan mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasar. Yang keempat, harga. Pengetahuan tentang sensitivitas harga konsumen memungkinkan perusahaan menentukan strategi harga yang tepat, seperti penempatan harga berbasis nilai atau penetapan harga diskon. Yang kelima, ada promosi. Memahami perilaku konsumen memungkinkan perusahaan merancang pesan promosi yang efektif dan memilih saluran komunikasi yang tepat untuk mencapai target pasar. Yang keenam, distribusi. Pengetahuan tentang preferensi pembelian dan perilaku distribusi membantu perusahaan memilih saluran distribusi yang optimal dan meningkatkan ketersediaan produk di tempat yang diinginkan konsumen. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Manajemen pemasaran menggunakan wawasan tentang perilaku konsumen untuk membuat keputusan strategis, seperti alokasi anggaran, pemasaran, dan penetapan tujuan penjualan. Materi yang ketiga, ada proses STP atau segmenting, targeting, positioning dalam marketing beserta contohnya. Yang pertama, ada penelitian pasar. Contohnya seperti penelitian perilaku konsumen membantu perusahaan memahami preferensi, kebutuhan, dan motivasi konsumen yang menjadi dasar untuk merancang produk, harga, promosi, dan distribusi yang sesuai. Yang kedua, segmentasi pasar. Contohnya seperti dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat melakukan segmentasi pasar yang lebih baik, membagi pasar menjadi kelompok yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang serupa. Yang ketiga, pengembangan produk. Contohnya seperti pengetahuan tentang perilaku konsumen membantu perusahaan mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasar. Yang keempat, harga. Contohnya seperti pengetahuan tentang sensitivitas harga konsumen memungkinkan perusahaan menentukan strategi harga yang tepat seperti penetapan harga berbasis nilai atau penetapan harga diskon. Yang kelima, ada promosi.
Contohnya, memahami perilaku konsumen memungkinkan perusahaan merancang pesan promosi yang efektif dan memilih saluran komunikasi yang tepat untuk mencapai target pasar. Dan yang keenam, distribusi. Contohnya seperti pengetahuan tentang preferensi pembelian dan perilaku distribusi, membantu perusahaan memilih saluran distribusi yang optimal dan meningkatkan ketersediaan produk di tempat yang diinginkan konsumen. Lalu yang ketujuh, ada pengambilan keputusan. Contohnya seperti manajemen pemasaran menggunakan wawasan tentang perilaku konsumen untuk membuat keputusan strategis seperti alokasi anggaran pemasaran dan penetapan tujuan penjualan. Materi yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan juga dengan contohnya. Untuk materi yang pertama, di sini ada faktor demografis. Contohnya seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan status perkawinan adalah contoh faktor demografis yang mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya, remaja mungkin memiliki preferensi konsumsi yang berbeda dengan orang dewasa. Yang kedua, ada faktor psikologis. Contohnya seperti motivasi, persepsi, sikap, dan keyakinan pribadi memainkan peran penting dalam membentukkan perilaku konsumen. Contohnya, seseorang yang memiliki keyakinan kuat terhadap gaya hidup sehat mungkin cenderung memilih produk organik. Yang ketiga, ada faktor sosial dan budaya. Contohnya seperti norma, nilai, kelompok referensi, dan faktor-faktor budaya lainnya dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Sebagai contoh, dalam masyarakat tertentu, pemakaian pakaian tertentu dapat dianggap sebagai simbol status. Yang keempat, ada faktor situasional. Faktor-faktor seperti situasi pembelian, suasana toko, dan pengaruh kelompok sekitar dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Sebagai contoh, ada promosi diskon besar-besaran di mall dapat mendorong pembeli impulsif. Yang kelima, ada faktor pemasaran. Strategi pemasaran, promosi, branding, dan penempatan produk juga mempengaruhi perilaku konsumen. Contohnya seperti promosi yang cerdas dan pengemasan produk yang menarik dapat meningkatkan minat konsumen. Yang keenam, ada ekonomi atau faktor ekonomi. Tingkat pendapatan harga dan kondisi ekonomi secara umum dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Misalnya, dalam masa resesi, konsumen mungkin cenderung mencari produk dengan harga lebih terjangkau. Terakhir, ada faktor teknologi. Perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya, kemajuan dalam e-commerce telah mengubah cara konsumen berbelanja dengan memungkinkan pembelian online yang lebih mudah dan cepat. Untuk materi yang terakhir, di sini ada proses keputusan pembelian konsumen adalah serangkaian langkah yang diambil oleh konsumen dalam memilih, membeli, dan menggunakan produk atau layanan. Proses ini dapat dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada pengenalan masalah. Tahapan pertama dimulai ketika konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu dipecahkan. Ini bisa berupa kebutuhan yang muncul secara langsung atau dipengaruhi oleh stimulus eksternal seperti promosi atau perubahan situasional. Contohnya, seseorang menyadari bahwa ponsel lamanya sudah mulai tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan perlu diganti. Yang kedua ada pencarian informasi. Konsumen mencari informasi tentang produk atau layanan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah yang diidentifikasi. Informasi ini bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti internet, teman, keluarga, atau pengalaman pribadi. Contohnya, konsumen mencari review produk ponsel, membandingkan fitur dan harga dari berbagai merek. Yang ketiga ada evaluasi. Konsumen mengevaluasi berbagai alternatif produk atau layanan yang tersedia berdasarkan kriteria tertentu seperti harga, kualitas, fitur, atau merek. Contohnya,
konsumen membandingkan produk berbagai merek ponsel berdasarkan fitur, harga, dan reputasi merek. Yang keempat, keputusan pembelian. Pada hari ini, konsumen memilih produk atau layanan yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh faktor seperti harga, promosi, merek, atau pengalaman sebelumnya. Contohnya, konsumen memutuskan untuk membeli ponsel dari merek tertentu berdasarkan kombinasi fitur yang ditawarkan dan harganya. Yang kelima, ada evaluasi pasca pembelian. Setelah membeli produk atau layanan, konsumen mengevaluasi keputusan pembelian mereka berdasarkan pengalaman menggunakan produk tersebut. Jika pengalaman positif, konsumen cenderung puas dan mungkin akan membeli kembali di masa mendatang. Namun, jika pengalaman negatif, konsumen dapat merasa kecewa dan mengalami penyesalan pembelian. Contohnya seperti konsumen merasa puas dengan kinerja ponsel yang dibelinya dan merekomendasikannya kepada teman-teman jika mereka ditanyai. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.